Adakah tradisi yang dibenarkan oleh Islam yang tidak keluar daripada Islam? Banyak, Pak. Tradisi-tradisi yang dibenarkan itu banyak. Kita ambil contoh, ada tradisi-tradisi syukuran. Itu tradisi, Pak. Syukuran itu tradisi. Dan itu tak disalahkan. Tidak disalahkan. Kalau Bapak datang ke Jawa, di Jawa itu, Pak, kalau mereka sedang syukuran, kenduri, tahu kenduri ya? Dibuatlah makanan dalam satu tampan. Dalam satu tampan itu makanannya bermacam-macam, beragam-beragam. Saya pernah sampai ke tempat Bantul itu, saya tanya sedalam-dalamnya tentang sejarah itu. Dan ada penelitiannya. Apa kata beliau? Peninggalan nenek moyang kami, makanan itu tidak boleh dicampur antara kering dan basah. Harus disesuaikan. Saya tanya, apa sebenarnya? Dan dalam piring itu tidak boleh lebih dari 5 atau 6. Saya tanya, mengapa harus begitu? Ternyata ada filosofinya sebelum kami taruh ini, Pak. Kata beliau, diarahkanlah kepada tetua mereka. Kalau bahasa kita ini orang adat. Disampaikan, ini rukun Islam, ini rukun iman. Ini rukun Islam, ini rukun Islam, rukun iman. Begitu diajarkan ke kami dulu. Kemudian tamu-tamu yang datang, duduk-duduknya itu harus kami sampaikan. Di mana tempat duduk mereka bagi laki-laki, di mana tempat duduk mereka bagi perempuan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pernah ditanyakan kepada Profesor Dr. Yunahar Ilyas, Majelis Ulama Indonesia, salahkah yang dilakukan demikian? Tidak, kata beliau. Tidak salah. Baik, itu satu, Pak ya. Artinya sesuatu yang tidak keluar daripada jalur syariat. Yang kedua, saya tanya sama Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas, kalau seandainya budaya Islam, budaya-budaya tradisi-tradisi kita hari ini yang tidak bertentangan dengan Islam, bolehkah dilakukan? Boleh, kata beliau. Muhammadiyah memandang Maulid Nabi itu tradisi. Maulid Nabi itu tradisi. Muhammadiyah. Saya tanya sama beliau, Prof Yun, menurut Prof Yun Maulid Nabi bagaimana? Ini saya langsung tanya sendiri. Apa kata beliau? Muhammadiyah memandang itu tradisi. Kalau tradisi ini tidak keluar daripada jalur Islam, tidak keluar dari nilai-nilai syariat Islam, tak ada masalah. Ikuti, tak ada masalah. Kalau mau ikut silakan, tak ikut tak ada masalah. Itu jawaban beliau, orang Muhammadiyah itu. Dan saya mengikuti beliau, karena waktu itu beliau menjabat sebagai Majelis Ulama Indonesia, wakil ketua. Itu yang kedua. Yang ketiga, persoalan pimpinan. Apakah pemimpin tidak tahu mana yang baik dan mana yang benar? Ada dua kemungkinan. Pemimpin di akhir zaman itu dua. Satu, pemimpin yang memang menutup mata dia daripada kebenaran, ada. Namanya pemimpin yang zalim. Yang kedua, ada pemimpin yang benar-benar baik dan mengerti dan tahu. Dan ini pemimpin-pemimpin yang kita harapkan seperti itu. Dan kembali kepada pemimpin yang pertama tadi, pemimpin yang zalim. Nabi katakan banyak riwayat hadis tentang pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang diantara pemimpin-pemimpin yang zalim yang dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya, pemimpin yang mencampur adukkan yang haram dengan yang halal, itu bagian daripada pemimpin yang zalim, kata beliau. Artinya apa? Jika pemimpin itu tahu mana yang baik dan mana yang betul, niscaya tidak akan mencampurkan mana yang baik dan mana yang betul. Tidak akan mereka campurkan. Tapi kalau tahu pemimpin itu baik dan buruk ini, dan bisa dibedakan, dan tradisi itu bisa dijalankan, tidak ada masalah. Nah, ini persoalan kita. Begitu atau aman tuh? InsyaAllah. InsyaAllah. Maka Bapak Ibu, kita sarankan, bagi yang mengerti, sampaikan kepada pimpinan. Kalau memang mau dibuat tradisi-tradisi untuk menjaga tradisi, jangan dicampur adukkan dengan yang haram atau yang subhat-subhat tadi. Terserah mau seperti apa dia buat, silakan. Tapi jangan campur adukkan. Yang menjadi persoalan kita adalah campur aduk ini yang menjadi masalah. Yang harusnya haram, jangan sampai kita justru menyediakan ladang kemaksiatan bagi orang. Kita tak pengen kemaksiatan. Kita para ulama-ulama Majelis Ulama Indonesia dan para dai menjauhkan masyarakat daripada kemaksiatan. Justru kita yang menyediakan ladang kemaksiatan. Itu bertentangan itu. Terjadi Yazid ibn Muawiyah. Terjadi di akhir kepemimpinan Daulah Utsmaniyah. Terjadi di akhir kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Terjadi di akhir kepemimpinan Daulah Umayyah. Yang membebaskan berfikir, yang sudah membiarkan,
yang sudah mohon maaf sedikit demi sedikit mengatakan dosa besar itu tidak besar, cukup kecil. Coba bayangkan. Yang kita takutkan itu adalah dosa yang besar itu oleh masyarakat dianggap kecil. Itulah kelompok Murji'ah. Oke, pernah kita sampaikan di sini, namanya sekarang itu Murji'ah permisif. Kelompok Murji'ah yang permisif. Permisif itu apa? Yang memudah-mudahkan. Artinya apa? Dosa besar hari ini dianggap mudah. Makanya bercampur aduk laki-laki perempuan itu sebenarnya udah jelas haramnya, Pak. Tapi dianggap hal biasa. Kan kami tidak zina. Coba bayangkan, andai kata ketika itu Menteri Pendidikan yang sebelum ini tuh, Nadiem Makarim itu, kalau sempat betul dilakukan sama dia dan di ACC peraturan itu, apa kata dia dalam poinnya itu, yang buat dikatakan berzinah itu kalau mereka diperkosa. Kalau hubungan badan suka sama suka itu tidak zinah, kata dia. Coba bayangkan, kan sedikit demi sedikit tuh mulai dimasukkan. Dan persoalan itu, Pak, untuknya ada kelompok-kelompok yang punya perhatian itu untuk melawan keras hal demikian. Coba bayangkan kalau sempat itu betul terjadi. Coba bayangkan sekarang perhatian kita. Kata Dr. Mustafa Ahmad dengan lantang beliau katakan, manusia hari ini pragmatis, kata beliau. Itu beliau katakan. Apa maksudnya pragmatis? Orang nengok yang salah itu biasa aja. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Lah bisa karena terbiasa. Baik Bapak Ibu. Ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Cukup Bapak Ibu? Baik, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di subuh hari ini bisa membuka mata kita, bisa membangkitkan semangat kita untuk tetap bertahan istiqamah dalam jihad. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, bertahan di era yang modern di akhir zaman dengan bertahan dengan nilai-nilai agama itu bagian daripada jihad, kata beliau. Mudah-mudahan ini jihad kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita dimasukkan bersama golongan-golongan orang-orang yang jihad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin. Hamdan naimin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Hayyun ya Qayyum ya Fattah ya Alim ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al tajammu'ana tajammu'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al al-jannata mathwahum. Allahumma thabbit qulubana bil iman wa tahhir qulubana bil iman ya rabbal alamin. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. اللهم اختمنا بالصالحين اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.